Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Awal Arifin dengan stambuk 130 2019 0363 kelas A7 program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Ya, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang materi software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Topik yang akan saya bahas pada kesempatan ini ada 3, yakni yang pertama, prinsip dari rekayasa perangkat lunak. Yang kedua adalah siklus hidup pengembangan sistem. Dan yang ketiga adalah perencanaan perangkat lunak. Langsung saja, untuk materi yang pertama adalah prinsip dari rekayasa perangkat lunak. Yang pertama adalah mempunyai alasan yang jelas. Sebelum memulai pengembangan sebuah software, alangkah baiknya kita untuk menetapkan tujuan dari pengembangan dari sebuah software itu sendiri, agar hal yang dilakukan memiliki tujuan yang jelas untuk dicapai, dan apakah hal yang dilakukan menambah kegunaan atau hanya sebaliknya saja dari hal yang kita lakukan itu. Yang kedua adalah sederhana. Software design bukanlah proses yang asal-asalan kita kerjakan saja. Ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan desain sebuah software, di mana desain elegan atau desain yang tampilannya bagus biasanya lebih sederhana daripada desain yang banyak embel-embelnya yang hanya memperburuk keadaan. Memperburuk tampilan. Akan tetapi bukan berarti pembuatannya cepat, dan dalam software design fokusnya bukan hanya pada interface atau tampilan saja, tetapi termasuk dalam codingan aplikasinya atau listing source code. Prinsip yang ketiga adalah maintain the vision atau mempertahankan visi. Seperti yang sudah dijelaskan di prinsip sebelumnya, bahwa kita harus memiliki tujuan yang jelas. Begitupun juga untuk memiliki tujuan yang jelas ke depannya, atau hal ini bisa dikatakan juga bahwa kita dalam merancang ataupun mengembangkan sebuah software berorientasi pada masa depan, di mana hal ini sangat penting untuk keberhasilan suatu proyek perangkat lunak kita itu. Selanjutnya, prinsip yang keempat adalah apa yang kamu buat, orang lain yang memakai. Apa yang kita buat, orang lain yang akan menggunakannya. Kita harus selalu menentukan, merancang, dan mengimplementasikan, sehingga orang lain atau user nantinya mengetahui apa yang sedang kita lakukan atau apa yang sedang kita rancang. Maka dalam merancang ataupun mengembangkan sebuah software, kita butuh model pengembangan seperti waterfall ataupun prototype. Model pengembangan ini nanti kita akan bahas untuk di video materi selanjutnya. Lanjut, penentuan software yang ingin dibuat menggunakan sudut pandang user atau pengguna nantinya. Hal ini juga termasuk desain yang kita buat, informasi, dan lain sebagainya. Di samping mengingat bahwa user atau konsumen adalah faktor perkembangan software yang berpotensi besar sebagai acuan dari pengembangan software kita. Lanjut, prinsip yang kelima adalah terbuka kepada masa depan, be open to the future. Sebuah sistem akan memiliki nilai lebih apabila memiliki umur yang panjang, bahkan seumur hidup, atau bisa dikatakan bahwa software kita digunakan terus-menerus oleh user, maupun sangat dibutuhkan oleh user itu sendiri sehingga terus-menerus menggunakannya. Sistem harus siap untuk beradaptasi dengan perubahan atau lainnya. Maka penting dengan terbuka kepada masa depan, atau prinsip yang sebelumnya adalah berorientasi dengan masa depan. Dan sistem yang dapat melakukan hal ini adalah sistem yang telah dirancang dengan cara ini dari awal, atau menurut prinsip-prinsip dari rekayasa perangkat lunak. Prinsip yang selanjutnya adalah rencanakan ke depan untuk digunakan kembali. Penggunaan kembali kode dan desain berarti telah menentukan sebagai manfaat utama penggunaan model analisis pemrograman berbasis objek, atau hal ini merupakan pada penggunaan model jenis analisis model jenis pemrograman berbasis objek atau object oriented programming, di mana model analisis ini mendukung untuk penggunaan kembali untuk penjelasan lebih lanjut tentang model analisis berbasis objek maupun analisa
analisis terstruktur akan dijelaskan untuk video selanjutnya. Oke, kita skip. Lanjut untuk prinsip yang selanjutnya adalah berpikir. Kita harus selalu berpikir dengan jelas dan lengkap sebelum menentukan tindakan, karena akan hampir selalu menghasilkan hasil yang lebih baik apabila dipikirkan dengan matang-matang. Selanjutnya, kita masuk ke System Development Life Cycle atau siklus hidup pengembangan sistem. Siklus hidup pengembangan sistem adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kita secara efektif dalam pengembangan suatu sistem itu, di mana siklus hidup pengembangan sistem atau disingkat dengan SDLC, System Development Life Cycle, bisa juga dikatakan adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem yang berkualitas tinggi dan mempunyai daya saing tinggi atau bisa memuaskan user kita nantinya sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Makanya terdapat gambar yang berisi tentang langkah-langkah atau perputaran dari software development-nya atau pengembangan sistemnya, pengembangan perangkat lunaknya. Yang terdiri dari yang pertama adalah kita harus merencanakan, terus menganalisis, terus mendesain, lalu mengimplementasikan, melakukan testing, dan saat programnya telah jalan, kita harus menjaga agar program tersebut sesuai dengan fungsinya. Nah, untuk fungsi dari System Development Life Cycle atau tujuan dari adanya System Development Life Cycle ini antara lain, yang pertama, sarana komunikasi antara tim pengembang dengan pemegang kepentingan atau user. Jadi bisa dikatakan bahwa System Development Life Cycle ini ada untuk menjalin komunikasi antara kita sebagai desainer dengan orang yang atau user nantinya. Untuk di mana System Development Life Cycle ini menjelaskan apa yang nantinya yang akan kita buat, apakah sesuai dengan keinginan user nantinya. System Development Life Cycle juga berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Jadi nanti adanya System Development Life Cycle ini untuk membagi-bagi kita. Jadi semua hal tidak dilakukan oleh satu orang saja, melainkan terdapat beberapa komponen, baik itu desainer, pengembang, analisis bisnis, dan manajer proyek itu tadi. Selanjutnya, fungsinya atau tujuannya ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap yang selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah perencanaan rekayasa perangkat lunak. Perencanaan rekayasa perangkat lunak menurut saya merupakan bagian penting dari sebuah rekayasa perangkat lunak. Dari perencanaan perangkat lunak itu terdapat ada 3 poin penting. Yang pertama, ruang lingkup perangkat lunak. Ruang lingkup perangkat lunak merupakan aktivitas pertama dalam perencanaan proyek perangkat lunak. Yang kedua, sumber daya. Sumber daya adalah mengestimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan usaha pengembangan perangkat lunak tersebut. Dan yang ketiga adalah estimasi proyek perangkat lunak. Yang akan saya bahas lebih lanjut adalah pada poin yang ketiga adalah estimasi proyek perangkat lunak. Di dalam perencanaan proyek perangkat lunak terdapat estimasi proyek perangkat lunak. Biaya perangkat lunak terdiri dari presentasi kecil pada biaya sistem berbasis komputer secara keseluruhan, kesalahan estimasi biaya atau rancangan jumlah biaya yang akan digunakan dalam suatu proyek tersebut bisa mengakibatkan perbedaan antara keuntungan dan kerugian proyek itu yang kita buat nantinya. Estimasi proyek perangkat lunak dapat ditransformasi dari sebuah planning ke langkah-langkah yang sistematis
yang memberikan estimasi dengan risiko yang dapat diterima. Di dalam mengestimasi proyek perangkat lunak, terdapat beberapa pilihan apabila untuk dipertanggungjawabkan nantinya. Yang pertama, menunda estimasi sampai akhir proyek. Yang kedua, mendasarkan estimasi pada proyek-proyek yang mirip yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, menggunakan teknik dekomposisi yang relatif sederhana untuk melakukan estimasi biaya dan usaha proyek. Yang keempat, menggunakan satu atau lebih model empiris bagi estimasi usaha dan biaya perangkat lunak, di mana model estimasi empiris dapat digunakan untuk melengkapi teknik dekomposisi serta menawarkan pendekatan estimasi yang secara potensial berharga. Jadi, pentingnya ini estimasi proyek perangkat lunak ini untuk meminimalisasi kerugian dan memaksimalisasi keuntungan. Jadi, adanya estimasi proyek perangkat lunak ini sangat penting dalam perencanaan perangkat lunak. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar di bawah atau bisa menghubungi di media sosial lainnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.